Ini berarti Betawi dong. Iya nih kayaknya nih Siti Fatime, Imas. Iya, halo, selamat malam, Bang Dani. Malam. Iya, selamat malam. Ini kalau nggak pakai videonya nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Iya, Iya. ini sebenarnya saya mau nanya soal tadi. Saya tadi dengar orang gitu, teman saya ada yang kenalannya dia meninggal karena lambung. Nah, saya jadi ini lagi, jadi ada apa ya? Ada sedikit ketakutan lagi. Sebenarnya selama ini saya udah coba ngikutin saran dari Bang Erik juga di YouTube-nya. Saya udah coba ubah pola makan sama pola hidup dan alhamdulillah udah jarang banget kerasa lambungnya Hmm, gitu. hmm. Cuman memang masih kadang-kadang suka berdebar jantungnya terus nah apalagi kalau misal kayak denger tadi kok orang bisa ya gitu. Maksudnya kan kita taunya ya yang namanya umur kita nggak pernah tahu ya. Cuman ya ada aja perasaan itu masih ada gitu. Perasaan takut itu gitu. Nah, itu yang Ada. pertama. Sama yang kedua, sebenarnya saya mulai menyadari kenapa saya misal masih berdebar. Itu kayaknya karena kalau misal saya udah marah sama misal anak saya atau pasangan saya, nah itu triggernya di situ sih. Gimana ya caranya biar saya bisa merubah eh, pola itu gitu, biar bisa berubah lebih baik, jadi lebih baik lah gitu. Makasih ya, Bang. Iya, Wah, yang sama-sama. keren tuh. Ya, jadi pemahami ya. Jadi kita tuh sering takut atas ketidakpastian dan ketidaktahuan. Jadi ketika akhirnya kita jadi lebih tahu, pikiran lebih tenang. Ya, jadi sifat pikiran tuh dia tidak tenang akan ketidaktahuan gitu ya. Gitu ya. Ketidakpastian tuh nah kalau memang nanti di level selanjutnya sih itu bagaimana kita pun berdamai dengan ketidaktahuan itu ya. Kenapa? Karena di tingkat ada sebuah state ya kesadaran eh, yang kita benar-benar tidak tahu ya siapa yang bisa mendefinisikan Tuhan gitu kan misteri banget kan Tuhan itu tapi kita bisa menyadarinya akan keberadaannya itu tapi ketika definisikan nggak tahu sangat maha misteri. Nah, itu yang kita juga akhirnya perlu berdamai juga dengan kemisterian itu. Jadi kalau kita sudah bisa berdamai gitu kan dengan itu, balik lagi ini tingkatan selanjutnya. Cuma ini kasih kisi-kisi aja gitu ya. Tapi yang sebelumnya adalah bagaimana kita mulai memahami tubuh kita dengan segala sensasinya gitu. Yang kedua adalah tentang emosi yang kependam gitu kan. Berarti ada sebuah pola di sana Mbak Imas, ada kemarahan ya. Jadi ada pola yang petanya tuh sering kayak sumbu pendek ya. Benar nggak? Iya, benar, Sama anak lagi. benar. Sama mana nggak senggol senggol Sebenarnya bacok ya? Keinginan sebenarnya untuk saya mengontrol. dulu nggak kayak gitu. Saya juga bingung kenapa bisa seperti itu. Oke, Mas boleh ini saya nggak gali ngerti ya. mas, nggak bisa ngontrol emosi ke anak. Akhirnya karena nggak bisa-bisa nih ngontrol ngontrol si anak nih. Akhirnya Mbak Imas, ah, gue nggak bisa kontrol anak gue. Ya udah gue belanja aja deh. At least gue bisa ngontrol barang belanjaan gitu. Di switch emosi di Ya switch jadi sebenarnya shopping. Emosi di switch jadi shopping. Tapi kebanyakan begitu, Mbak Imas. Hati-hati. Iya, iya. iya, iya, iya. Iya, iya shopping tuh bentuk pengalihan juga kan gitu kan. Iya. Tapi itu sebenarnya bukan obat ya. Jadi cuman Nah, mengalihkan paling aja gitu. paling. Cuma mengalihkan aja. Oke, jadi yang perlu kita sadari adalah tadi kan Mbak Imas bilang bahwa ini sejak kapan tadi? Begitu dulu kan enggak katanya kan? Berarti sejak kapan? Sebenarnya kayaknya sejak saya full di rumah sih. Oke, sejak di full di rumah. Berarti di situ kan ada ketidakrelaan ya? Kalau saya langsung tembak nih. Iya, mungkin sulit menerima mungkin ada ya. Iya, ada ketidakrelaan kan di situ, ada penolakan kan untuk Mm-mm. menjadi di rumah aja gitu kan ngurus anak. Di situ tidak mengalami merasanya gitu kan. Ini rasanya balik lagi kan. Rasanya mengalami ketidakbebasan gitu ya.
Iya, jadi lebih ke sebenarnya dulu saya yang memang inginnya seperti itu pilihan saya sebenarnya. Tapi ternyata setelah dijalani tidak semudah itu gitu, mungkin seperti itu ya. Ya, kemudian ada penolakan di sana kan. Nah, penolakan Mhm. ini kan akhirnya ada yang ditekan Jadi tuh kayak emosinya kan. kayak menyesal gitu, ada penyesalan gitu, seperti itu. Ya, ada penyesalan. Penyesalan akhirnya jadi apa? Emosi marah ya atau Iya apa? Kesal iya gitu ya. iya Kemudian akhirnya dia gampang kan marah itu kan energinya api itu ya. iya, Kemudian akhirnya kayak ada yang mematik itu makin gede gitu kan ya. mhm, Gitu. Apalagi kalau pasangannya nggak memahami gitu kan kayak terus seperti nyiramin bensin gitu ya. Makin gede kan gitu misalnya kan gitu. Jadi oke. Tapi balik lagi bahwa semua ini adalah tanggung jawab kita ya. Jadi eh, di sini kalau di Alfa tuh dan di semua metode pasti juga setuju tidak blaming. Tidak blaming itu tidak menyalahkan siapapun bahkan juga tidak menyalahkan dirinya. Karena itu mhm. akhirnya membuat tekanan yang lain. Misalnya ketika Mbak Imas bilang bahwa, aduh kenapa saya marah melulu sih gitu kan? Masa masa marah, masa nyesel kan? Iya, nggak enak, kayak bukan diri saya sebenarnya gitu. Ya, terus menyalahkan dirinya, kenapa saya marah melulu sih? Iya iya betul. Ya, Kadang sampai makin, nangis juga kalau ya, jadi mhm, makin-makin kan gitu ya. iya Nah, bahkan tidak menyalahkan dirinya. Jadi hanya menyadari bahwa oh saya punya kemarahan. Nah, kemarahan dari mana? Salah satunya adalah ada penolakan Mbak Imas di sini menerima perannya sebagai ibu, sebagai istri di rumah untuk saat ini, ya untuk saat ini. Nah, bagaimana sebenarnya dan yang pengalaman saya ini karena membandingkan sebenarnya kan keadaan Mbak Imas dengan temennya, dengan orang di luar sana, perempuan di iya luar iya sana, betul, betul banget ya, Bang. ingin seperti orang lain. Nah, itu yang perlu di stop. Artinya bagaimana menjadi dirinya sendiri, berperan sebaik-baiknya, dan mengalami kebebasan dengan cara Mbak Imas sendiri. Seperti apa? Karena yang namanya kebebasan itu bisa didapatkan oleh masing-masing. Kita melihatnya misalnya ada orang lain, oh enak banget ya bisa keluar rumah dia bekerja, hahaha hihi dan segala macam di kantor di sama teman-temannya, ya nggak? Iya Oke. Tapi kita nggak tahu bahwa mereka pun juga ada ruang tekanan yang lain, ya iya kan? betul betul. Dari kantornya dan segala macamnya gitu kan. Jadi siapa yang benar-benar bebas coba kalau begitu? Nggak ada sih. Ada, Oh ada. ada. Yang benar-benar bebas itu adalah yang bisa berdaulat akan dirinya sendiri dimanapun. Iya iya. Ya, jadi mau di kantor ya dia sebagai wanita karir ya dia bebas ya menentukan bagaimana sikapnya, rasanya, ya kan? Gitu. Nah, ketika orang ibu jadi ibu rumah tangga juga sama memiliki kebebasan yang lain ketika dia menerima dan berdaulat atas perasaannya juga. Ya, jangan sampai perasaannya kita, hati kita eh, kayak punya remote tapi remote-nya dikasihin ke orang lain gitu. Ya enggak? Iya Ya, kalau begini saya senang, kalau 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 enggak iya saya nggak iya senang iya. gitu kan. Gitu. So simple contohnya kalau kita senyum sama orang, ya. Kemudian kita senyum, kemudian orang lain tidak balas senyuman kita, kita jadinya nggak senyum juga. Berarti senyum kita karena dia kan. Karena orang lain. Iya betul. Remote-nya remote remote pipi kita nih wajah kita diserahkan orang lain kan kalau begitu. Iya iya, Nah, jadi bagaimana? kayak Iya, standar bagaimana? kebahagiaan kita dilihat dari orang lain gitu. Ya, capek nggak tuh kayak gitu? Capek banget. Capek banget kan. Nah, sekarang bersedia nggak Mbak Imas kedaulatannya remote-nya dipegang lagi sama Mbak Imas? Iya, mau. Caranya gimana? Mau banget. Ya kan nih lagi. Iya. Iya Bersedia nggak mau. Bersedia. dipegang ya?
Ya, bersedia. oke. Dipegang, coba tangannya gini ya, dipegang seolah megang remote-nya nih, kayak gini, pegang. Hmm. Ya, kayak teman-teman juga banget nih. Ini kendali ada remote-nya, pengendalinya, hati kita, pikiran kita ada di sini tangan kita nih, pegang nih, ya kan? Jangan diserahin lagi ke orang lain. Oke? Nah, saya berikan sekarang bahwa saya, pikiran saya, perasaan saya, dan emosi saya yang pegang kendali. Ya, Ya, oke. Masukin ke dadanya gini, masukin, set, ya, dah, dah, masukin. Oke, good. Nah, sekarang apapun keadaannya saat ini, apapun ya kondisinya teman-teman saat ini, boleh nggak bersedia menerima utuh, tidak menolak lagi? ya, Mesti ya, menolak ya. Kalau Mbak Imas kan jadi istri, jadi ibu, yaudah. Memang seperti itu saat ini, sementara waktu kan. iya, Oke. Dan Mbak Imas punya, saya sekarang punya kedaulatan memutuskan sesuatu. Menjadi ibu rumah tangga dan istri seperti apa nih saat ini? Kedaulatannya diserahkan sekarang. Apa yang mau diputuskan? dibilang di sini bang. Ya boleh dong. Nggak Oh iya, apa-apa. Disaksikan. iya, pengen jadi ibu yang lebih sabar sih, lebih sabar dalam mendidik Hmm. anak. Oke, sorry, ralat ya. Jangan pengen. Saya Oh, iya. memutuskan. Saya bersedia Saya memutuskan. saya bersedia memutuskan untuk menjadi ibu yang lebih sabar dan tidak banyak menuntut pada anak-anak saya, padahal mereka masih kecil. Oke. So, kalau begitu, semua penolakannya terhadap apapun itu, ya, termasuk sensasinya, bersedia dilepaskan ya. Ya, bersedia. Oke, apa rasanya sekarang? Lega sih, lega dan agak sedih juga, nggak tahu kenapa lega aja gitu. Bukan sedih, karena ada rasa emosi yang keluar lewat air mata, itu bukan sedih, itu rilis. Iya, Oke, tapi lega ya. iya bang, makasih. Iya, sama-sama. Udah. Terima kasih Mbak Iya. Imas. Maaf, Sama satu lagi maaf Bang Erik. satu lagi. Eh, ada Satu satu lagi. lagi nih. Satu lagi Jadi, tambah bakso. jadi sebenarnya saya mulai paham juga sih kenapa mungkin ada perasaan takut dengan kematian karena memang saya udah mengalami kehilangan orang-orang yang saya sayangi, orang tua saya, nenek saya. Jadi semua udah nggak ada. Makanya saya merasa kalau misal saya nggak ada, kayaknya anak-anak saya akan menderita gitu. Oh, oke. Seperti itu. Oke. Jadi merasa bertanggung jawab atas kehidupan anak-anak gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, berarti Mbak Imas lagi jadi Tuhan ya? Enggak. Ya Allah, astagfirullah, enggak sama sekali. Iya dong, mau jamin dan semuanya. Jadi seolah-olah kalau nggak ada saya, mereka nggak bisa apa-apa. Terus Tuhannya di mana kalau gitu? Iya, saya salah, Bang. Enggak sih, saya hanya berdiskusi. Oh, Gimana? enggak. Em, maksudnya lebih ke bukan mereka nggak bisa apa-apa sih, tapi apa ya, sedih menderitanya itu gitu. Jamin bisa memang menderita. Ya maksudnya ya, Oke, Mbak Imas berarti kan ada perasaan sedih eh, merasakan kalau kehilangan kan ya? iya. Oke, Mbak Imas pernah nggak merasa ditinggalkan, kesepian dulu? Dulu itu kok kapan ya? Terserah, isi ingetnya aja. Iya, waktu saya kehilangan ibu saya pas SMP.
Oke. Nah, memori itu kan ada ya, emosi itu. Iya, hampir 3 tahun setiap setiap malam saya nangis di kamar sendiri. Oke. Jadi itu kan memproyeksikan anak-anak kalau kalau ditinggalkan orang tua tuh kayak gitu ya gitu kan, merasakan kesedihannya, Iya. kehilangannya gitu, dan tidak mau Nah, mengalami saya gitu kan. iya, dan 2 tahun terakhir ini ayah saya sama nenek saya juga meninggal. Makanya saya jadi kena anxiety dan lambung juga. Kesimpulannya Oke. sih saya seperti itu. Itu pikiran saya sendiri, maksudnya mungkin dari situ. Oke. Oke, ada nggak sekarang kalau dilihat perasaannya itu diamati, si rasa sedih mendalam atau kehilangannya itu ada nggak? Ada. Oke, kalau pakai skala 1 sampai 10, 10 paling kerasa itu kan ada di berapa, satu paling rendah, 10 paling tinggi. Hmm, 10 kayaknya kalau karena udah nggak ada semua kan. Beda Oke, waktu ibu saya nggak ada. oke, coba diamati lagi, dirasakan ada ya di situ Ada rasa. Di bagian mana kalau ditunjukin, di bagian dada, di bagian mana rasanya itu? di ya di hati saya, di dada saya. Oke, boleh dipegang di situ? Iya. Ada bentuknya apa? Bulatan, sayatan, atau titik atau gimana bentuknya itu? Sepertinya kayak pecahan-pecahan kaca gitu ya. Oke. Nah sekarang semua yang berbentuk ya rasanya seperti pecahan kaca itu boleh nggak diterima seapa adanya dulu? Tidak perlu, nggak ditekan, tidak ditutupi, tidak perlu dikontrol, tidak perlu dikendalikan, diizinkan hadir aja, dirasakan. Sementara waktu, boleh? Iya, bisa. Oke. Sekarang jika bersedia, diterima, tarik nafas, lepaskan. Oke, diterima seapa adanya semuanya. Good. Oke, teman-teman yang lain juga kalau ada yang kasus yang sama bisa ngikutin. Oke, tarik lagi, terima semuanya, mengakui semuanya bahwa ya, saya sedih memang. Saya masa kehilangan memang. So, oke. Terima semuanya. Good, tarik lapas lagi. Oke, good. Nah, sekarang bersedia nggak menolak itu semuanya? Menolak Hmm, yang meninggal, kepergiannya, keadaannya, semuanya. Bersedia nggak melepaskan semua penolakannya itu? bersedia, Oke. tapi Boleh? bersedia gimana? Iya, bersedia. Bersedia. Oke, boleh ya? Iya, bersedia. Oke. Oke. Bersedia saat ini juga, tarik nafas dan lepaskan. Menerima semuanya seapa adanya. Dan semua keinginan-keinginan terhadap orang tua, pengen masih ada, pengen masih bercengkrama, mengandai-andai masih ada, segala macam. Semua keinginan itu boleh dilepaskan dan diterima semuanya seapa adanya saja. Iya. Oke, good. Jika bersedia, tarik nafas dan lepaskan. Oke, dan faktanya setelah meninggal ibu sampai sekarang Mbak Imas baik-baik aja kan ya? Iya, Iya. Oke. alhamdulillah. Iya. Gimana rasanya? Iya, lebih lega, Bang. Makasih. Hmm, sip ya. Nah, Iya, sekarang makasih ya, Bang. bagaimana melihat anak-anak sekarang kalau divisualisasikan? Hmm, iya, gimana maksudnya? Ya kalau dibayangkan anak-anak atau keluarga, anak-anak teh Mm-mm. gitu ya. Bagaimana rasanya sekarang? Iya, lebih full aja gitu.
ada rasanya ya di bagian dada lebih penuh gitu ya. Iya, iya. Oke, good. Makasih Terima banyak kasih, ya, Bang. Mas.